Kami ucapkan kepada saudara-saudari atau bapak atau ibu, selamat datang di lembaga Bawaslu. Tentunya ini terbentuk atas berkah ataupun kewajiban dalam pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 ini. Jadi ini merupakan berkah bagi kita semua. Seandainya tidak ada pilkada, maka kita tidak akan terbentuk yang namanya BTBS ataupun Panwascam begitu. Termasuk saya juga gitu. Kami hanya menyampaikan sedikit gitu. Artinya tidak usah banyak-banyak karena mengingat waktunya ini sudah agak malam juga. Dan nanti kalau lama-lama juga teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian itu akan bosan begitu. Jadi lebih baik kita untuk diskusinya dan lain semacamnya kita selesaikan di sekretariat saja, atau kita selesaikan di warung kopi. Itu lebih elit kata kalau mengambil istilah-istilah dari Bapak Posi gitu. Bapak Posi Bowo itu BTBS Desa Ganding. Nah, kami di sini hanya mau menjelaskan ataupun memberitahukan gitu, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu mungkin terlalu dalam. Kita hanya ingin memberitahukan bahwasanya kalian pasca dilantik tadi itu sudah dilingkari atau tidak sebebas kalian di waktu belum dilantik. Jadi sebagaimana kata Ketua Panwaslu Kecamatan Ganding tadi, kalau sebelum dilantik kalian semua itu bebas mengomentari hal-hal apapun yang berkaitan dengan pilkada, kalau saat ini itu tidak lagi bebas mengomentari itu, karena kita semua dilingkari yang namanya kode etik. Nah, kode etik ini apa sih yang dikatakan kode etik? Yang namanya kode etik itu adalah sumpah kalian tadi. Sumpah kalian itu adalah kode etik kalian. Artinya setiap gerak-gerik sampean, setiap perilaku setiap hari-hari di dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas, karena sifatnya sampean itu adalah melekat di diri Anda itu, maka tidak boleh melanggar sumpah ataupun janji yang telah diucapkan bersama tadi. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul dari beberapa teman baik di kalangan Panwascam kemarin ketika dilantik ataupun PD kemarin yang kita dilantik. Apakah juga masuk pelanggaran etik kalau misalkan PD ataupun Panwascam saat dilantik itu tidak mengucapkan sumpah gitu. Tidak mengucapkan sumpah. Apakah itu juga masuk ke dalam karena pada saat disumpah oleh Ketua Panwascam itu tidak mengucapkan ataupun mengucapkan yang sebenarnya demi Allah, misalkan tidak mengatakan demi Allah. Tapi setelah kami konsultasi di beberapa ahli hukum, itu juga masuk. Karena apa? Karena dengan adanya penandatanganan tadi yang 2 orang itu ke depan, pada saat itu pula dari 80 PTBS itu tidak ada yang komplain, berarti semuanya itu menyetujui terhadap sumpah dan janji meskipun kalian semua itu tidak mengucapkan pada saat itu. Jadi jangan pas cereng kok tak asam pari berintina kok apapun tak kira melanggar etik, jangan. Itu tetap juga itu masuk di kode etik. Nah, setelah ditumpah, tentunya sampean dalam menjalankan tugas itu mempunyai kewenangan tersendiri. Apa saja sih kewenangan tugas dan wewenang seorang PTBS? Kalau di Bawaslu
Kalau di Undang-Undang Nomor 10 2016 itu hanya ada 6 tugas dan wewenangnya PTPS. Ada 6, yakni pertama itu adalah mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Artinya sampai sejak dilantik saat ini bukan sudah bisa melakukan pengawasan. Tidak hanya karena apa? Karena saat ini sudah masuk tahapan-tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Meskipun saat ini masih KPPS ataupun PTPS KPPS itu masih belum dilantik, tapi nantinya itu masuk ranah pengawasan jenengan. Apakah nanti ada celah atau ada pelanggaran dalam rekrutmen, itu juga masuk ke pengawasan yang sampean lakukan. Yang kedua itu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Yani ini fokus di pelaksanaan suara. Jadi semuanya mulai dari persiapan pelaksanaan di situ, misalkan seperti pembuatan TPS, pengumuman surat hak pilih, itu juga menjadi pengawasan sampean. Nah, kalau misalkan pada saat pelaksanaan terdapat pelanggaran, apa sih yang akan dilakukan oleh sampean? Mengingat sampean itu di TPS itu hanya seorang diri, gitu, hanya sendiri. Maka untuk hal-hal yang begitu nanti secara jelas dan detail nanti biar disampaikan oleh kami, yakni Saudara Muhammad Zainur Rosi, karena ini adalah pakar hukum yang saat ini juga sudah banyak mendampingi orang-orang yang bermasalah, tapi bukan untuk mencari masalah, tapi itu menyelesaikan masalah, tapi bukan di pegadaian juga gitu. Bukan pegadaian. Itulah profil dari saudara kami gitu. Bukan gadai emas tapi pegadaian. Selain itu tugas-tugasnya yaitu mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Nah, pada saat penghitungan suara maka sampean itu harus benar-benar mengawasi, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada saat itu. Apa sih potensi kecurangan? Itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Rosi gitu. Yang potensi kecurangan. Nah, artinya sampean itu dalam melaksanakan tugas itu juga dilindungi undang-undang gitu. Artinya jangan pernah takut dalam menjalankan tugas di bawah. Kalau misalkan ada pelanggaran, maka segeralah koordinasi kepada kami melalui PD ataupun petugas-petugas desa, pengawas desa yang ada di 14 desa itu. Tak kira yokom, bengkun mon kode etik pecat gitu. Jadi tak ada istilahnya yokom. Cuman menabi beda pelanggaran yang mengarah pidana, misalkan seperti halnya politik uang, maka siapapun yang memberikan ataupun yang menerima dalam hal ini, apalagi penyelenggara, itu juga masuk pidana. Kalau di Undang-Undang 10 2016 mengenai pidana politik uang itu, di antara sanksi kalau berupa materi itu minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Kan iman-iman mungkin ibrina 200.000 kan iman-iman kian. Jadi hindari hal-hal yang begituan. Dan juga tugas dan wewenang pengawas desa selanjutnya adalah kalau misalkan menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pemungutan suara, di situ juga berhak untuk menyampaikan keberatan. Artinya kalau misalkan ada pelanggaran di situ ya kita sampaikan kepada penyelenggara, kepada KPPS bahwasanya tindakan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan di situ itu juga melanggar aturan, sehingga di situ ada segera diperbaiki oleh KPPS gitu. Nah, setelah tugas-tugas itu maka pengawas TPS itu maka mempunyai kewajiban tersendiri
ketika menyelesaikan pengawasan di tingkat KPPS, maka bentuk pengawas TPS itu berkewajiban untuk menyampaikan hasil laporan pengawasan. Melalui apa laporan itu dituangkan, yaitu dengan istilahnya kalau tadi oleh Ketua Bawaslu itu adalah Form A. Form A ini adalah kunci utama dari pelaksanaan pengawasan. Setiap pengawasan yang kalian lakukan nanti itu dituangkan dalam Form A. Baik itu ada Form A yang bersifatnya daring, online, ada yang Form A yang sifatnya offline. Kalau yang bersifat offline itu ditulis oleh Sampian Kapi saat melakukan pengawasan, baik ada pelanggaran ataupun tidak ada pelanggaran, itu disampaikan ke Panwascam melalui, sekali lagi, melalui pengawas di tingkat desa masing-masing. Jadi mulai saat ini kalian karena sudah dilantik, maka sudah bisa melakukan pengawasan. Tapi harapan kami, kalau misalkan ada pelanggaran, maka segeralah kita koordinasi kepada PD biar pengawas desa itu koordinasi dengan kami mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada? Oh, mengenai honor. Nah, mengenai honor untuk besarannya kami masih akan konsultasi lagi, tapi saat ini kabarnya yang kami terima dari Bawaslu Kabupaten itu 650. Itu plus nanti ada uang makan juga, mungkin ada belas kasih juga dari teman kami ini, sehingga bisa menyamai dari penyelenggara sebelah gitu, penyelenggara lain. Nah, kalau mengenai mekanisme penyaluran itu kita masih nunggu regulasi dari Bawaslu, apakah menggunakan rekening atau tunai atau rekening. Tapi kan begini ya, tapi begini, kalau bisa dilanjut, kalau tunai kami khawatir sampai ada indikasi pemotongan, entah itu oleh siapa. Kami tidak, kalau di internal kami mungkin tidak melakukan pemotongan, tapi itu hanya untuk meminimalisir terjadinya hal itu. Makanya dari kemarin baik PD maupun kami untuk honor itu langsung ke rekening masing-masing. Nah, bagaimana cara membuat rekening pada saat itu? Kita cuma membawa KTP ke BPRS. Artinya kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu juga saat ini memiliki rekening, itu tidak bisa digunakan karena bahasanya dari kabupaten itu ada kode khusus, sehingga untuk mempermudah transfer ketika dari Bawaslu ke bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Itu mungkin sekitar tentang honor. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut oleh teman kami, yakni Bapak Zainur Rosi selaku divisi HPP yang menangani hukum. Kalau ada misalkan ada pelanggaran dan semacamnya, itu nanti koordinasinya langsung ke HPP gitu. Tanya kepada Bapak Zainur Rosi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan semua yang telah resmi dilantik sebagai pengawas tempat pemungutan suara. Tepuk tangan. Dari tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh saudara Junaidi, Kodim SDM, yang mana beliau menjelaskan mengenai tugas dan wewenang berikut dengan kewajiban. Saudara-saudara sudah paham mengenai tugas dan wewenang. Mungkin ada yang bisa membedakan atau bisa mempresentasikan antara kedua istilah ini, karena kedua ini hampir sama kalau kita lihat secara kasat mata.
Saudara Mahmudi bisa menjelaskan? Mahmudi. Sebelum saya lanjutkan materi sore hari ini, saya tanya lagi pada rekan-rekan semua, apakah rekan-rekan semua telah mengerti Android? Mohon maaf. Silakan. Yang tidak mengerti siapa? Karena begini, kenapa dari awal adanya grup PTPS itu ditekankan mengenai absen dan segala macam, untuk memastikan bahwa nomor Anda sampai semua itu terkoneksi dengan WhatsApp. Salah satunya kenapa tidak artinya model-model seperti itu tidak seperti kemarin, karena pada hari ini menggunakan Serekap, yang mana saudara-saudara sekalian ini harus men-scan barcode yang disediakan oleh TPS pada waktu penyelenggaraan pemungutan suara. Jadi kalau misalnya ada dari rekan-rekan semua yang masih belum terkoneksi dengan WhatsApp atau masih belum memiliki handphone Android, kalau kita belikan nggak mungkin ya. Karena begini, rekan-rekan semua masih ingat waktu interview rekan-rekan sekalian ini pasti ditanya bisa mengoperasikan Android atau tidak. Karena salah satu alasan kenapa kita tanya hal-hal seperti itu, karena hari ini menggunakan Serekap, yang itu mengenai Serekap kita nanti ada bintek tersendiri mengenai menghitung. Saya lanjut pada materi ya. Tugas dan wewenang. Jadi di sini tugas wewenang ini ada 4 item tugas saudara-saudara sekalian, mulai dari mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, terus sampai terakhir mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Itu adalah tugas rekan-rekan sekalian. Wewenangnya apa? Wewenangnya di sini adalah saudara-saudara sekalian pengawas TPS memiliki wewenang untuk menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran. Disampaikan kemana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu pahami. PD ya? Bukan ke KPPS. Yang menjawab PD siapa saja? Jadi keberatan artinya begini, keberatan di sini, maksud keberatan di sini atas kesalahan atau penyimpangan administrasi, di situ disampaikan ke KPPS tempat Anda rekan-rekan sekalian mengawasi. Misalnya TPS 1 Desa Pendeman, itu disampaikan kepada KPPS-nya kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti kita akan mendapat saku ya pengawas PTPS. Jadi meskipun begitu, jangan lupa saudara-saudara sekalian ketika menemukan ketika menemukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS, di situ jangan lupa juga dilaporkan pada PD setempat, karena PD itu memiliki kewajiban untuk juga melaporkan pada Panwascam dengan istilah form A di sana. Jadi artinya kenapa dari awal diwanti-wanti untuk nomor HP tersebut terkoneksi dengan WhatsApp, karena itu tentunya agar mempermudah saudara-saudara sekalian untuk koordinasi dengan PD setempat. Kan tidak mungkin misalnya kan pakai telepon, kalau ditanya tempatnya di mana sebentar lagi kan hilang kalau pakai telepon. Kalau pakai WhatsApp dengan adanya tulisan misalnya TPS 1 terdapat pelanggaran mengenai tidak sesuai dengan prosedur pencoblosan,
Ya, yang pertama kan yang perlu ditekankan sekarang protokol COVID. Di sana misalnya tidak sesuai, kan nggak mungkin teman-teman sekalian nelpon, halo Pak, ini ada pelanggaran di sini, ini. Ternyata tidak ada rekam jejak digitalnya. Oleh 5 menit hilang Bapak Ibu. Kalau pakai WhatsApp atau paling tidaklah SMS. Mengikuti SMS kadis kan lebih memperlekat pada studi kasus. Artinya studi kasus kesehatan. Sampeyan pada waktu hari H akan lebih disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Itu salah satunya. Jadi silakan saya tekankan sekali lagi, koneksikan dengan WhatsApp Bapak Ibu. Yang terakhir mengenai wewenang adalah menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan suara. Jadi selain men-scan barcode di model C1 kalau kemarin itu, Bapak Ibu sekalian ini memiliki wewenang untuk mendapatkan hal tersebut. Memiliki hasil rekap tersebut, di samping juga harus men-scan barcode yang ada pada kertas C1 itu. Sudah paham C1 ya? Ya, nanti kalau tidak paham harus di interview lagi. Next Pak. Ini kewajiban. Jadi kewajiban saudara itu inilah semua. Nanti kita akan kirim ke grup. Kita diskusikan di grup juga. Ya, perhatikan dulu ya Pak, Bapak Ibu sebentar. Jadi kewajiban ini adalah melaporkan hasil pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara. Jadi Bapak Ibu diwajibkan melaporkan hal tersebut. Kemana dilaporkan? Ke Panwasca. Begitu Bapak Ibu, melalui PD setempat. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui PD atau PKD. Ini paham ya mengenai pidana pemilu, karena berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ini memang rawan terjadi. Paham ya Pak mengenai pidana pemilu? Yang ya intinya jangan ikut andil dalam pidana pemilu Pak, karena wakun yokom Pak. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara. Nah ini yang dimaksud tadi. C berapa Pak itu modelnya Pak? C1, alhamdulillah. Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian sudah tahu undang-undang tentang pilkada hari ini? Sudah tahu ya? Tahu ya? Jadi undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Bu, Bapak. Silakan sampean browsing sesuka hati, baca sesuka hati, dan adanya sampean di sini adalah karena adanya undang-undang tersebut. Seandainya undang-undang tersebut tidak ada pasal tentang yang menerangkan tentang pengawas pemungutan suara, itu mungkin teman-teman tidak ada. Lanjut Pak. Iya, ada prinsip penyelenggara pemilu: jujur, mandiri, adil, akuntabel. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu di sini, itu adalah pelanggaran Pak. Jadi bukan hanya mengenai tentang pidana pemilu, pelanggaran administrasi dan lain-lainnya, pelanggaran protokol COVID, bukan cuma itu. Adanya jika tidak ada yang jujur, tidak ada yang mandiri, tidak ada yang berlaku adil, di situ pelanggaran. Sudah paham ya Pak mengenai ini Pak? Benar Pak? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan mumpung masih ada waktu. Kalau kita jujur, sampai ngerti jujur yang ngerti ya.
Mandiri. Ngerti mandiri ya? Adil, akuntabel. Ngerti ya? Bukan begitu, bukan awasi tangkap, Pak. Jadi teman-teman di sini termasuk Panwascam itu tidak memiliki kewenangan untuk menangkap. Tugas dan kewajiban kita di sini adalah untuk mengawasi. Kemarin waktu interview ada yang menyampaikan waktu interview memantau. Apanya yang dipantau? Padahal teman-teman mendaftar menjadi pengawas kok memantau. Kenapa tidak mendaftar di pemantau demokrasi pemilu di KPU kalau mau jadi pemantau? Jadi jangan salah, artinya jangan gagal paham mengenai pengawas dan pemantau ya Pak. Kalau pemantau itu tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan C1, mendapatkan barcode dan lain sebagainya. Kalau pengawas itu wajib mendapatkan hal-hal seperti itu. Lanjut Pak. Nih, materi terakhir Pak. Jadi dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu itu wajib bersikap dan bertindak netral, menolak segala sesuatu yang menimbulkan pengaruh untuk atau buruk terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tidak mengeluarkan pendapat dan pertanyaan yang bersifat partisan. Tidak mempengaruhi atau komunikasi yang bersifat partisan. Artinya di sini tidak membujuk orang-orang yang mau melakukan hak pilihnya. Jadi memang harus benar-benar netral. Ya, salah satunya juga itu. Provokatif untuk memilih salah satu paslon. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman Panwas TPS ini, pengawas TPS ini, jangan, artinya kita hindari dan harus berhati-hati pada yang namanya yang berbentuk pemberian ini Pak. Karena sekalipun itu diberikan pada selesai hari H pemungutan suara, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ketahuan dan dilaporkan ke Panwas, itu akan kita proses dan masuk pada pelanggaran kode etik. Kalau masuk pada pelanggaran kode etik itu harus disidang. Kalau sudah disidang dan diputus bahwa teman-teman saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang bicara sendiri ini, Ibu itu sudah ngobrolnya ya? Ibu saya lawatin lah bang Ya. Berapa? Aku ngobrol TV. Ibu, halo. Bisa gak ada? Tadi ada lagi. Oh panas. Sebelumnya saya kira akan lebih konsentrasi Sri Kandi atau ibu-ibu daripada bapak-bapak ya. Ternyata ibu-ibu ini malah memiliki forum sendiri daripada bapak-bapaknya. Ibu-ibu sudah paham ya apa yang saya jelaskan dari tadi? Karena begini Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, jangan menunggu mata merah seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Panwas. Waktu ada teman-teman yang tidak memakai dasi, jangan menunggu hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada materi seperti ini silahkan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Artinya ada kiri deki kan pusing ngecetak Bu. Kalau saya pribadi dimarahin itu pusing Bu. Orang ini boleh Bu. Ketika nunggu kikir dengan honor sebegitu kecilnya. Yang disampaikan honor nominal tadi itu bukan honor patokan yang memang sudah disahkan.
hanya perkiraan melihat dari honor-honor PTPS sebelumnya di pemilu kemarin. Kalau pemilu kemarin itu kan ada 2 yang diawasi, Pilpres dan juga Pileg, otomatis honornya 2 kali lipat. Kalau sekarang ini yang diawasi hanya 1, Pilkada, jadi nggak mungkin sama dengan honor yang kemarin. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah menjadi pengawas PTPS, lah aku naruh Bu, lah aku naruh. Ya begitu ya. Kembali ke depan Pak, materi pertama. Jadi teman-teman Panwas PTPS yang sudah dilantik se-Kecamatan Gandik ini, seperti yang dikatakan saudara saya ini Pak Junaidi, bahwa teman-teman sekalian sudah memiliki tugas dan wewenang berikut kewajibannya seperti yang kita sampaikan dari tadi. Tugas saudara-saudara sekalian ini bukan hanya mengawasi pada hari H pemungutan suara Pak, bukan cuma itu, akan tetapi dari sebelum itu, misalnya mulai dari penyebaran Cina, yang Bapak Ibu ketika ditanya Cina itu adalah menyebutkan undangan itu Bu. Jadi pekerjaan kita nanti juga di sana bukan hanya mengawasi pada hari H, bukan. Artinya jika ada teman-teman atau warga yang belum mendapatkan C6 yang Ibu lebih memahami itu undangan, itu tolong disampaikan kepada KPPS-nya. Atau memang ada orang yang mendapatkan C6, cuma beliau sudah meninggal dunia misalnya, dan Ibu mengetahui hal tersebut, silahkan juga disampaikan agar nama tersebut tidak lagi dimasukkan di DPT TPS yang Bapak Ibu awasi. Bapak Ibu mengawasi itu bukan semua desa, tapi TPS yang akan Bapak Ibu awasi pada hari H. Misalnya TPS 6 Desa Padu Barat, ya cuma TPS 6 yang kalau nggak keliru itu jumlahnya per TPS 500 paling banyak ya. Jadi maksimal Ibu itu mengawasi orang 500. Ibu nih pas datang ke rumah tong setong katanya Bu, kita menyadap informasi, makanya dari tadi kita fungsikan seluler kita. Misalnya andi datang ke oleh C6, mentang ngetik C6 oleh undangan, karena mau yang tisan artinya undangan kan. Nah itu tanyakan, cuma mau ibu-ibu ditanya oleh rekan-rekan atau oleh KPPS, cek ngocak undangan todus sampean saja ampun merelatik. Jadi umpah ngocak undangan kan gila-gila, berarti tidak bimtek. Gua di orang Ibu si minimal paham C6 orang katanya C6 di undangan dan nikah Bu. Artinya C6 itu sebenarnya adalah surat pemberitahuan aslinya Bu, surat pemberitahuan. Cuma karena memang masyarakat desa, artinya mindset masyarakat desa ketika ada KPPS yang mengantarkan kertas model C6 itu adalah memahami mengenai undangan, silahkan juga Ibu nggak apa-apa ikuti alur mereka. Artinya mempakai masuk ngucap oleh pemberitahuan. Takut tak paham Bu, takut pahaman apa jadi jom undangan cenika boy. Cuma menabi takkan tanya aki dari orang cek ngucap Cina, aja ngucap undangan todus C1 Cina, ngucap Cina, mengucap undangan berarti tidak bimtek semarna lantik. Nikah. Tahu saya catat nikah apa coba gumpang. Oh, Cina benci satu kayak Cina benci satu kayak gini. Betul banyak Pak, senang gini kawan. Cukup ya. Nanti materi ini akan kita share di grup PTPS. Silahkan Bapak Ibu sekalian dipahami. Saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu membaca, akan tetapi kami akan menyuruh Bapak Ibu memahami. Jika ada hal-hal yang memang kurang dipahami,
silahkan ditanyakan di grup, kita akan juga menjawab. Ya. Demikian BIMTEK pada hari ini, kami tutup dengan pembacaan hamdalah.